Reza Khalid ini udah lama di Tengara ya, atau bahkan diyakini mafia minyak di Indonesia ini. Tapi beberapa pemimpin nasional kita yang semula berjanji akan memberantas mafia itu tidak bisa menangkap Reza Khalid ini. Jadi ada sedikit cerita yang mungkin saya tidak pernah sampaikan di publik. Tiba-tiba saya dipanggil oleh Presiden, Pak Jokowi. ya, begitu duduk beliau sambil menutup mulut begini, terang-terangan aja siapa di balik ini semua gitu. Kata Pak Jokowi. Ya. Wah. Saya kaget kan? Enggak, terus terang saja. Siapa yang menyuruh ini gitu? Wah. Tidak pernah sekalipun saya dipanggil Pak Wapres Yusuf Kala untuk membicarakan bisnis beliau gitu. Ini juga yang menurut saya perlu disampaikan ke publik. Seorang presiden mengatakan, ya itu nanti bagaimana? Novanto kan orang kuat, sendirian aja kuat. Reza Ali juga orang kuat. Nah kalau bersatu, Kata Pak Presiden. Ini presiden yang bilang begitu. kata presiden. Pak Jokowi. Yes. Saya tidak pernah sampaikan di publik ya. Dan ini perlu disampaikan karena barangkali momentum bagi Pak Prabowo. Termasuk pada waktu itu upaya-upaya menyelamatkan Setia Novanto itu tidak hanya lewat istana, tapi lewat Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Mas Dirman menilai Pak Jokowi di situ? Karena beliau ini menunjuk Anda sebagai menteri dan mengamanahkan membereskan mafia migas. Lalu ketika Anda membuka mafia migas, Pak Jokowi justru kelihatan, kalau gambaran tadi itu marah. Berarti bukankah Pak Jokowi itu bukannya tidak mendukung, malah mungkin membiarkan, Mas ya? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Kita berjumpa kembali di podcast Terus Terang, forum di mana saya senantiasa berbicara secara terus terang dan tanpa basa-basi. Pemirsa, ada yang berbeda dalam podcast kali ini, karena saya akan membahas isu khusus mafia migas dan upaya kejaksaan untuk membongkar kasus korupsi di Pertamina, di mana saat ini saya mengundang seorang narasumber tamu yang akan memperkaya perspektif diskusi kita. Telah hadir bersama kita Bapak Sudirman Said, mantan Menteri ESDM dan mantan atau sampai sekarang adalah aktivis gerakan anti korupsi. Kita mengenal namanya sejak menjelang dan awal-awal reformasi sebagai bagian penting yang melakukan gerakan-gerakan pemberantasan korupsi, baik konsepsi maupun langkah-langkah yang dilakukannya. Baik, seperti biasa, mari kita mulai. Saya akan serahkan kepada host kita, Pak Rizal Mustari. Silakan, mau tanya apa ke Pak Sudirman terutama. Kita akan banyak mendengarkan. Pak Mahfud dan Pak Sudirman, dua-duanya. Terima kasih Pak diundang. Mas Dirman, thank you Mas, hadir Mas. Ya. Terima kasih. Pak Mahfud, saya tuh punya penilaian kalau melihat Mas Dirman, apalagi di samping Pak Mahfud. Saya melihat ada kesamaan antara Pak Mahfud dan Mas Dirman itu, karena dua-duanya tokoh di dalam maupun di luar pemerintahan itu tetap mendobrak status quo. Mas Dirman seperti Pak Mahfud juga pernah di dalam pemerintahan, Pak, pernah menteri seperti Pak sampaikan. Dulu era-era awal reformasi, Mas Dirman dengan sejumlah tokoh senior itu membentuk apa yang disebutkan Masyarakat Transparansi Indonesia, Mahfud, MTI. Lalu saya ingat bersama Prof. Kusnadi ya waktu itu. Prof. Kusnadi, ya, Prof. Kusnadi, Cak Nur, Rektor UGM. lalu bersama dengan Pak Kuntoro Mangkusubroto, rekonstruksi Aceh pasca tsunami, ya Mas ya? betul, tahun 2005. Tahun 2005, Mas Dirman juga pernah menangani reformasi bisnis TNI dan terutama Pertamina, ya Mas ya? Iya.
Nah, lalu Pak Mahfud dia terakhir seperti yang Mahfud bilang menjadi Menteri SDM 2014. Lalu di sana membongkar papa minta saham segala macam, Petra lalu dibubarkan, tapi akhirnya 2016 diberhentikan oleh Presiden Beliau Jokowi. yang dibubarkan. Iya, yang dibubarkan. Aduh, setelah membubarkan sekian banyak, Pak Jokowi bubarkan. Mas Dirman, terima kasih sekali lagi Mas bisa hadir. Saya terima kasih Prof. Ini masuk Rizal Ya. diundang. Satu kehormatan nih. Saya pengen mulai ke Pak Mahfud dulu Pak. Kita mulai diskusinya. Pak Mahfud itu tanggal 17 Juli kemarin secara terbuka di akun Twitter Bapak, di akun X Bapak memuji, mengapresiasi kejaksaan yang berani menetapkan Muhammad Reza Khalid atau MRC itu, Pak Reza Khalid itu sebagai tersangka. Saya melihatnya apa iya perlu kita apresiasi kejaksaan karena dari dulu sebenarnya kan kita tunggu-tunggu kenapa Reza Khalid nggak dikejar-kejar oleh kejaksaan. Pak Mahfud bagaimana? Ya itu, menurut saya kejaksaan apapun motifnya dulu, ya apakah kan ada orang yang bilang kejaksaan itu sedang ingin membangun citra. Nggak apa-apa menurut saya. Tugas pemerintah itu membangun citra agar diri dan institusinya itu baik dengan cara berbuat baik, gitu ya. Mungkin yang jelek pembangun citra tuh dibuat-buat seperti sandiwara gitu sehingga seperti terlihat baik. Tapi sebenarnya pencitraan itu menurut saya memang harus dijadikan keinginan dari setiap institusi dan pejabat. Saya ingin bercitra baik, tidak jelek di mata masyarakat. Oleh sebab itu saya harus berbuat baik secara sungguh-sungguh. Saya ingin tercitrakan seorang yang anti korupsi. Oleh sebab itu saya harus benar-benar anti korupsi pada diri saya, pada keluarga saya, dan kemudian mendobrak tembok-tembok bangunan korupsi yang ada di depan kita. Tidak apa-apa kita ingin dicitrakan seperti itu. Itu mulia menurut saya. Yang tidak bagus itu orang berpura-pura. Nah, dalam konteks ini Kejaksaan Agung, apapun penilaian orang, apakah itu ingin membangun pencitraan agar dilihat baik, tidak apa-apa, biar dilihat baik. Karena Anda tahu enggak, Reza Khalid ini udah lama di Tengara ya, atau bahkan diyakini bukan sekedar Tengara. Inilah pemain mafia minyak di Indonesia ini. Tapi beberapa pemimpin nasional kita yang semula berjanji akan memberantas mafia itu tidak bisa menangkap Reza Khalid ini. Padahal katanya di situ kuncinya, gitu. Godfather-nya katanya. Godfather-nya, ya ada yang nyebut Raja Minyak. Raja Minyak. Sampai ada orang senang menyebut dirinya Raja Minyak di dalam sinetron Pak Ruhut ya. Ini ada Raja Minyak Ruhut dari Sitompul kalau Ruhut itu. Sitompul. Saking terkenalnya istilah Raja Minyak waktu itu. Oh gitu. Sehingga Raja. Buat teman-teman, bagaimana melihat serta mendengarkan penjelasan dari Prof. Mahfud MD dan Pak Sudirman Said mengenai skandal korupsi Reza Khalid salah satunya? Pemaparan beliau mengenai sepak terjangnya dan manuver yang dilakukan agar semuanya mulus dan tidak ada kendala. Oh iya teman-teman, untuk fullnya bisa kalian tonton di channel YouTube Mahfud MD ya. Raja Minyak dari Medan katanya itu. Karena waktu itu memang ada istilah Raja Minyak itu yang disematkan ke Reza Khalid. Tapi orang tidak pernah bisa menangkap. Termasuk pada awal Pak Jokowi. Ya, nanti kita akan mendengar dari Pak Sudirman bagaimana Pak Jokowi sungguh-sungguh ingin memberantas mafia minyak ini, tetapi pada akhirnya para pejuang-pejuangnya yang runtuh, dan Pak Jokowi juga sekurang-kurangnya tidak bisa juga menangkap, ya kan? Tidak bisa menyelesaikan. Orang berspekulasi, wah itu karena dapat ini dapat itu, kita tidak tahu. Tetapi sekurang-kurangnya yang terlihat tidak berhasil. Nah sekarang Pak Prabowo, Kejaksaan Agung berani menetapkan Reza Khalid sebagai tersangka, dan kita yakin kalau tanpa izin dan sepengetahuan Presiden agak mustahil. Oleh sebab itu sementara ini lepas dari apa nanti di belakangnya kita lihat, sementara ini kita anggap ini bagus, dan kita mari berbincang dengan Pak Sudirman. Mas Dirman, orang yang lebih tahu, yang sangat tahu tentang Reza Khalid, siapa orang ini Mas? Lebih tepatnya orang yang pernah tahu gitu. Orang yang pernah tahu. Iya.